Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Lulu Yuliani MPD selaku dosen pengampu profesi PTK dan kepada teman-teman semuanya. Sebagaimana telah diberitahukan tadi di dalam grup bahwasannya pukul 9.30 akan dilaksanakan diskusi dari presentasi kelompok 5. Maka dari itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan 2 orang penanya. Mangga untuk raise hand terlebih dahulu. Mungkin di sini sudah ada 2 orang penanya, yaitu Saudara Rizky Ahmad Zidan dan Saudari Ripka. Mangga kepada Saudara Rizky Ahmad Zidan yang pertama untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Ahmad Zidane dengan NPM 212103058. Izin bertanya, dalam teknik komunikasi terdapat salah satu poin yaitu pencarian suasana. Apakah dalam dunia pendidikan terdapat suatu faktor di mana apabila suatu suasana mesti dicairkan ataupun tidak boleh dicairkan? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Saudara Zidan telah memberikan pertanyaan. Untuk itu saya tampung dulu ya. Untuk selanjutnya, kepada Saudari Ripka, kami persilakan. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ripka Meratunisa. Izin bertanya, jika dalam perencanaan pembelajaran atau identifikasi kebutuhan warga belajar, kemudian terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam identifikasi tersebut, tetapi fasilitator baru menyadari bahwa telah terjadi kesalahan dalam mendiagnosa kebutuhan warga belajar setelah pembelajaran sudah berjalan. Pertanyaannya, harus bagaimana sih fasilitator tersebut dalam menghadapi atau mengatasi kesalahan mendiagnosa kebutuhan belajar agar sesuai, relevan, atau relate dengan kebutuhan warga belajar sedangkan pembelajaran telah berlangsung. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kembali kepada Saudari Ripka yang telah memberikan pertanyaan. Untuk itu, saya dan kelompok saya meminta waktu selama 7 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Terima kasih.
Baik teman-teman, karena kelompok kami telah mendapatkan jawabannya kurang dari 7 menit, maka kami akan memberikan jawabannya. Yang pertama, kepada Saudara Raja, mangga kami persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Zidan. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Rizky Ahmad Zidan. Mungkin sedikit saya ambil poin dari Zidan. Untuk pertanyaannya, bila kita mengajar untuk pertanyaannya, terdapat suatu faktor di mana apabila suasana mesti dicairkan ataupun tidak boleh dicairkan, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya mungkin harus memerlukan pencairan suasana gitu, karena di sini guru menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengelolaan pembelajaran di ruang kelas. Strategi dan metode pembelajaran yang digunakan sangat menentukan kondusif atau tidaknya suasana belajar. Nah, kemudian bagaimana guru menguasai situasi belajar siswa tersebut? Guru tidak hanya perlu menguasai materi pelajaran, namun yang lebih penting adalah mampu menguasai dinamika kelas yang dihuni oleh berbagai sifat dan watak siswa. Jika guru tidak mampu menguasai dinamika kelas, dikhawatirkan suasana kelas akan gaduh dan ribut oleh sikap dan perbuatan siswa yang beraneka ragam. Nah, jadi pada saat mengawali proses belajar, cairkan suasana kelas terlebih dahulu. Misalnya, tersenyum dan mengawali pembelajaran dengan salam, sapa para siswa, tanyakan kabar mereka, buat kehadiran kita di tengah-tengah siswa diterima terlebih dahulu. Bila suasana sudah terbangun, siswa sudah hadir sepenuhnya untuk proses pembelajaran, barulah kita menyampaikan materi. Nah, bila kita mengajar tanpa mencairkan suasana, kelas akan gaduh dan ramai seperti pasar. Mungkin seperti itu ya. Bila suasana tenang dan siswa diam, bukan sedang menyimak dan mendengarkan, tetapi takutnya kita marahi. Alhasil suasana menjadi tegang dan materi pun sekedar tersampaikan. Jadi pentingnya mencairkan suasana agar siswa mendapatkan pesan dari apa yang kita sampaikan. Seperti itu mungkin ya untuk Rizky Ahmad Zidan. Mungkin cukup jawaban dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Raja yang telah menjawab pertanyaan dari Saudara Zidan. Sebelumnya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan atau menyanggah? Mungkin tidak ada ya. Kepada Saudara Zidan, bagaimana? Ya, mungkin saat ini dirasa cukup. Terima kasih jawabannya khususnya untuk Raja Inggris. Baik, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu kepada Saudari Rifa akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rifka. Mangga kepada Saudari Rifa. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Sangat jelas. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ripka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifa Situmayro dengan nomor NPM 212103061. Nah, tadi pertanyaannya mengenai cara fasilitator dalam menghadapi kesalahan dalam mendiagnosa kebutuhan belajar, sedangkan pembelajaran telah dilaksanakan. Nah, menurut saya caranya yaitu sebagai seorang fasilitator harus memiliki sikap fleksibel, responsif, dan solutif terhadap suatu masalah. Jika terdapat kesalahan dalam mendiagnosis kebutuhan warga belajar, nah kita harus mengacu pada teori reflektif. Artinya seseorang yang menjadi fasilitator harus mampu mawas diri secara terus-menerus dalam setiap tindakan. Sehingga jika dirinya melakukan kesalahan, maka ia harus berani meminta maaf dan mencari solusi atas permasalahannya. Nah, jika kita sebagai fasilitator tidak boleh hanya diam saja, tetapi harus cepat tanggap dan fleksibel melakukan pembelajaran dengan cara menyesuaikan kebutuhan warga belajar. Nah, sebelum melanjutkan pada tahap itu, kita sebagai fasilitator harus bertanya terlebih dahulu kepada warga belajar mengenai kebutuhan yang telah kita identifikasi. Nah, apakah kebutuhan yang telah kita identifikasi ini sesuai dengan kebutuhan warga belajar yang mereka inginkan? Mungkin itu saja dari saya. Barangkali ada yang lain ingin menambahkan, silakan. Baik,
Terima kasih kepada Saudari Ripa yang telah menjawab pertanyaan dari Saudari Rika. Untuk selanjutnya, kepada teman-teman, apakah ada yang ingin menyanggah atau menambahkan? Mungkin sudah cukup ya. Selanjutnya kepada Saudari Rika, bagaimana atas jawabannya? Dari saya mungkin cukup ya. Baik, dikarenakan diskusi telah selesai, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti diskusi ini. Mungkin ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.